Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cindy Dermawan. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai sistem respirasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui definisi dari sistem respirasi. Kemudian untuk mengetahui juga anatomi dan fisiologi sistem respirasi pada manusia. Nah, jadi apa itu sistem respirasi? Jadi bernafas sendiri itu adalah proses pertukaran O2 dan CO2 di dalam tubuh kita, ya. Lebih tepatnya di dalam paru-paru. Sedangkan sistem respirasi itu sendiri dimaknai atau didefinisikan sebagai serangkaian organ dan struktur yang bekerja dalam proses pernafasan. Nah, apa saja organ-organ yang bekerja dalam proses pernafasan tentu akan kita bahas di lebih detail di video berikut ini. Nah, sebelum kita masuk ke lebih detailnya, di sini saya memiliki yang namanya model sederhana dari paru-paru manusia. Nah, ini saya buat dari botol bekas. Di dalamnya ada sebuah balon 2 ya, yang diibaratkan sebagai paru-paru. Kemudian di bawahnya juga ada balon juga yang saya ibaratkan sebagai diafragma. Nah, sekarang sederhananya bagaimana jika udara masuk ke dalam tubuh paru-paru yang saya demonstrasikan ini. Coba kita perhatikan. Nah, ketika udara masuk, otomatis paru-paru atau balon yang ada di dalam botol ini maka akan berkontraksi. Kemudian diafragma yang ada di bawah ini maka akan berrelaksasi. Sebaliknya, jika udara ini saya hentikan tiupannya, maka paru-parunya akan kembali berrelaksasi dan diafragma akan berkontraksi kembali. Nah, itu sederhana dari proses pernafasan pada paru-paru manusia. Nah, bagaimana detail anatomi dan fisiologinya? Mari kita saksikan pembelajaran berikut ini. Baiklah, kita lanjutkan pada anatomi dan fisiologi sistem pernafasan. Jadi, ketika udara tadi masuk ke dalam tubuh kita, pertama akan melalui rongga hidung. Nah, di dalam rongga hidung nanti udara akan di treatment ya, karena sesuai dengan fungsi dari rongga hidung itu sendiri. Nah, adapun fungsi rongga hidung pada manusia yang pertama adalah menyesuaikan suhu udara. Jadi suhu udara yang kita hirup akan disesuaikan di dalam rongga hidung, akan menyesuaikan suhu tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah melembabkan udara. Yang ketiga adalah menyaring kotoran. Nah, menyaring kotoran ini nanti adalah fungsi dari rambut-rambut hidung. Nah, sehingga rambut-rambut hidung ini nanti bisa menyaring kotoran dari udara yang kita hirup. Kemudian selain sebagai organ pernafasan, fungsi dari rongga hidung juga sebagai indera penciuman. Kenapa? Karena di dalam rongga hidung ini nanti ada yang namanya sel saraf pembau. Nah, sel saraf pembau inilah nanti yang akan berfungsi sebagai indera penciuman kita. Kemudian nanti akan terhubung ke dalam serabut otak. Nah, di dalam serabut saraf ke otak inilah nanti yang akan diterjemahkan oleh otak bau apa yang kita cium. Nah, kemudian di dalam rongga hidung juga ada yang namanya lendir. Nah, lendir di dalam hidung ini juga memiliki fungsi tersendiri, yaitu menyaring bakteri dan juga virus yang terbawa udara masuk ke dalam rongga hidung. Oke, setelah itu dari rongga hidung kita teruskan ke dalam faring. Nah, tadi dari nasal cavity ini atau rongga hidung masuk ke dalam faring. Nah, di dalam faring ini nanti dibagi menjadi 3 bagian faring ya, ada 3 lapisan. Yang pertama adalah nasofaring, ada orofaring, kemudian ada hipofaring. Nah, di dalam faring ini juga nanti ada yang namanya katup di sini ya, katup pemisah antara saluran esofagus atau saluran pencernaan dengan saluran pernafasan atau trakea dan laring. Nah, ketika kita bernafas, maka lapisan atau epiglotis ini ya, katup epiglotis namanya, ini akan terbuka sehingga udara akan mudah masuk ke dalam trakea. Tetapi ketika nanti kita makan, maka katup epiglotis ini akan tertutup sehingga mencegah makanan masuk ke dalam trakea. Jadi nanti makanan juga akan masuk ke dalam jalur yang benar, yaitu masuknya ke dalam esofagus. Oke, selanjutnya dari faring kita lanjutkan ke laring. Nah, di dalam laring ini nanti dibagi menjadi beberapa bagian juga. Tadi ada epiglotis. Nah, epiglotis ini tadi juga masuk ke dalam bagian faring ya. Lalu ada supraglotis, ada vocal cord. Nah, vocal cord ini adalah bagian dari sumber suara kita atau yang biasa kita kenal sebagai pita suara.
Kemudian ada glotis dan subglotis. Nah, glotis ini adalah bagian yang menghubungkan antara faring tadi yang di atas dengan trakea. Nah, laring ini dilengkapi juga dengan tadi ada vocal cord atau pita suara yang terletak pada jakun ya, jakun yang ada di leher kita ini sebagai penghasil dari suara. Kemudian selanjutnya dari laring tadi akan masuk ke dalam trakea ini ya. Nah, tadi di sini laring ini dari bagian-bagian paling atas sendiri ada rongga hidung, faring, kemudian laring, kemudian sekarang dilanjutkan ke dalam trakea. Nah, apa itu trakea? Nah, kita bisa lihat trakea ini bentuknya memanjang ya, seperti batang. Jadi trakea ini bisa disebut sebagai batang tenggorokan yang tersusun atas tulang cincin rawan. Nah, terletak di depan esofagus atau di depan saluran pencernaan kita. Nah, trakea ini dilengkapi oleh silia. Nah, bagaimana bentuk silianya? Nah, bentuknya itu seperti ini ya, seperti serabut-serabut kecil ya. Serabut-serabut kecil di dalamnya ada silianya namanya. Nah, fungsi dari silia ini adalah mencegah udara kotor yang masuk ke dalam trakea ya, sehingga nanti paru-paru kita juga bisa terlindungi dari berbagai kotoran maupun bakteri. Nah, selanjutnya dari trakea maka kita lanjut ke dalam paru-paru dulu ya. Nah, di sini ada gambar paru-paru. Nah, paru-paru ini atau paru-paru pada manusia dibedakan menjadi dua ya, ada kanan dan kiri, ada dexter dan sinister. Kalau paru-paru yang dexter, yang paru-paru kanan ini terdiri dari 3 lobus ya, atas, tengah, dan bawah. Sedangkan paru-paru sinister atau paru-paru kiri itu dibagi menjadi 2 lobus. Kemudian selanjutnya adalah kita masuk ke bronkus ya. Nah, bronkus, apa itu bronkus? Nah, kita bisa lihat di sini bronkus percabangan yang besar ya. Percabangan yang besar setelah trakea adalah bronkus. Bronkus adalah cabang trakea yang terletak di bagian dada kita ya, terdiri atas lempengan tulang rawan dan otot-otot halus. Nah, kemudian cabang dari bronkus ini maka akan bercabang lagi menjadi cabang yang lebih kecil. Kalau bronkus tadi cabangnya besar, nah cabang kecil ini dinamakan sebagai bronkiolus. Nah, di dalam bronkiolus inilah nanti akan menempel atau akan ditemukan yang namanya alveolus. Nah, alveolus ini bentuknya seperti bola-bola anggur di mana ada sel pembuluh darahnya. Ya, ada pembuluh darah yang warna merah dan warna biru. Kalau yang warna biru ini pembuluh darah yang membawa darah dengan oksigen yang sedikit atau biasa kita sebut dengan pembuluh darah vena ya. Kemudian ada pembuluh arteri yang berwarna merah ini dengan darah yang kaya akan oksigen. Nah, di dalam alveolus ini nanti pertukaran O2 dan CO2 berlangsung. Nah, begitu saja video singkat pembelajaran IPA mengenai sistem pernafasan pada manusia dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.